Baik, sahabat Bawaslu, ketemu lagi dengan podcast Bawaslu Kota Samarinda. Hari ini tepatnya tanggal 23 Oktober 2025 kita akan berbincang-bincang. Kebetulan narasumber kita dan juga merupakan kawan baik saya itu juga pada hari ini ada di sini. Lebih baiknya mengenalkan masing-masing aja ya. Terus temanya nanti yang kita angkat ya biasalah. Ini tema yang jadi pekerjaan rutin kita selepas dari pemilu. Jadi apa pekerjaan dari mereka juga nanti disampaikan gitu. Silakan Bung Lugo. Ya, boleh dari saya berarti nih? Iya dong. Masa dengan siapa? Oke, baik. Terima kasih Mas Sugeng. Sebutin nama dulu. Guru saya. Luar biasa ini kan, suatu kehormatan. Saya Agustinus Ferdilogo dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, untuk divisinya sama Kordip P2H seperti Mas Sugeng. Mungkin itu aja Mas ya, perkenalan. Ya, dulu latar belakangnya dari mana, kok bisa masuk Bawaslu itu gimana? Nggak ada, 1 menit aja. Baik, kalau masuk Bawaslu ya tentu sama. Ya. Saya ini juniornya Mas Sugeng. Sama-sama berjuang kemarin, bahkan bekalnya telur aja kadang juga kita ikut tes, kemudian ya sama-sama alhamdulillah kita lolos. Ya lolos. Dari Kutai Kartanegara, diperkenalkan dulu. Baik, terima kasih ini Mas Sugeng dan Pak Agustinus Ferdilogo. Siap. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih untuk Bawaslu Kota Samarinda yang sudah mengundang kita sesama Kordip Pencegahan Paramas dan Humas. Saya latar belakangnya dulu Mas Sugeng izin dari Panwas 2017 dan 2019, PPK 2020 dan PPK 2023. Namanya belum? Oh iya lupa. Ini saking terpanahnya dengan namanya itu harus. Dan perangkatnya yang sangat. Namanya dulu. Namanya. Nama saya Mas Sugeng Munir Ansori. Munir Ansori, iya kan. Terima kasih Mas Sugeng sudah diundang Mas ya. Iya. Oke, jadi kedua narasumber ini nanti kita ajak ngobrol apa aja kegiatan setelah pasca pemilu. Karena banyak pertanyaan di luar sana. Hampir rata-rata juga mempertanyakan apa sih pekerjaan Bawaslu untuk saat ini. Saya mulai dengan Mas Ferdilogo yang di Kutai Timur. Ini kan lagi musimnya, tahapan ini sampai menjelang pemilu nanti kan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kerennya itu ngawalin data keluar masuk masyarakat itu kan berdasarkan NIK dengan KPU. Kalau di Kutim apa kendalanya itu Mas? Kendala dulu ya kita ngomong. Oke. Karena jangkauan wilayah kayaknya lebih. Ya kalau Kutim memang secara, kalau kita bicara sekarang itu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang paling pertama memang kami berkaitan dengan geografis. Jumlah kecamatan yang dari 18 kecamatan itu dengan lokasinya yang jauh-jauh. Iya jauh. Paling jauh mana itu? Paling jauh itu ada beberapa wilayah karena dia ada namanya dari utara, kemudian ada. Enggak, yang paling jauh perbatasan langsung dengan Bero ya itu ya? Ya kalau dengan Bero itu masuk Kombeng, kemudian Karangan. Kemudian Sandaran. Ya itu. Itu lokasinya lumayan. Berapa liter bensin itu Mas? Supaya tahu juga kalau berliter-liter, enggak terukur. Iya. Enggak terukur. Pernah naik motor ke sana? Alhamdulillahnya belum. Belum. Kalau untuk kegiatan Bawaslu. Iya, kegiatan Bawaslu. Tetapi kalau dulu. Pernah. Berarti itu ada pengalaman di sana. Ya. Kalau Kutai Kartanegara saya ngelihatnya juga sama nih, potensi juga geografis. Jadi karena Mas Sugeng tadi menanyakan di awal kendala. Ya. Memang geografis juga kurang lebih dari Kutai Timur. Kita itu ada 20 kecamatan Mas. Kecamatan terjauh itu ditempuh dengan roda 4 sekitar 8-10 jam. Itu Kecamatan Tabang. Kecamatan Tabang itu. Jadi langsung berbatasan sama itu Mahulu, berbatasan Bubar dan Kutim tuh. Jadi kendalanya pada saat PDPB pasti kita tidak bisa menjangkau pada saat ada sampel yang beredar di kecamatan tersebut. Karena
kita dalam tahapan PDPB yang triwulan 3 itu kan anggaran belum turun, sehingga kendala perjalanan dinas mudah-mudahan nanti bisa keluar di triwulan 4. Betul. Jadi kita bisa jangkau kecamatan-kecamatan yang kemarin belum sempat kita kunjungi pada saat uji petik. Oke. Kendala sudah ya kendala, karena kalau di Kota Samarinda sih ya walaupun cakupannya dibilang nyaman, sebenarnya juga nggak nyaman. Ya nyamannya itu juga semua butuh anggaran kan gitu kan sebenarnya. Karena anggaran itu juga penting. Nah lanjutannya itu begini. Kalau di KPU ada namanya Coktas ya, di Bawaslu ada namanya uji petik. Kendala uji petik apa? Mana duluan ini? Kukar atau kutip? Kutip dulu. Oke, baik. Kalau saya kukar dulu kan gak nyaman. Secara prinsip sebenarnya sama tadi yang sudah diutarakan oleh Bung Munir. Yang pertama tentu berkaitan dengan anggaran kan. Anggaran yang memang belum turun. Sehingga untuk uji petik itu memang kita tidak bisa menjangkau ke tempat yang jauh. Ya, akhirnya kita melaksanakan, alhamdulillah kami sudah melaksanakan untuk kalau di Kutim itu masuknya zona 1. Zona 1 itu Sangatta Utara, Sangatta Selatan, kemudian Teluk Pandan, kemudian Rantau Pulung dan Bengalon. Oke. Nah, alhamdulillah kami sudah melakukan uji petik itu kemarin itu basis data uji petik kami ini Mas, saya bisa sampaikan itu yang data orang meninggal, kemudian pemilih pemula itu yang baru mau 17, sama pensiunan TNI Polri. Ya TNI Polri. Cuma kemarin kalau data kami kalau pensiunan itu, alhamdulillah kami dapat data juga dari Polres sehingga kita berapa boleh tahu jumlahnya? Variasi sih per kecamatan. Ada yang 2, ada yang 3 sih, enggak banyak. Kalau dikumpulin agregatnya berapa tuh? Kalau lebih banyak itu di Sangatta ya. Ada 200? Tidak sampai. Oke, kalau di Kukar mana? Jadi kalau di Kukar Mas, karena kita di awal proses PDPB itu terkendala dana, kita ada jalan ninja yang kita tempuh. Ini dia. Kan? Jalan ninja. Jalan ninja itu. Sahabat Bawaslu tahu nggak jalan ninja ini? Ini jalan ninja ini cara menyiasati bagaimana tetap bekerja, iya nggak? Betul. Itu ada hubungannya dengan tahapan yang panjang kayaknya. Ini nggak panjang loh. Ini nanti kalau sampai pemilu kapan? 2029. Bayangin uji petik sampai 2029. Ayo lanjutin. Jadi kalau pimpinan kita sering menyampaikan bahwa masa krisis itu bukan kita tidak bekerja dan bergerak. Justru adanya masa krisis itu kita menggali semua potensi inovasi kreativitas. Nah, salah satunya kita dihadapkan pada proses PDPB yang mengharuskan uji petik, tapi ada kendala dana dan geografis. Jadi nyiasatinya gimana? Kami kemarin beruntung ada hikmahnya juga Mas, di Kukar itu terjadi pemungutan suara ulang. Jadi kita mendapatkan data terakhir DPK, daftar pemilih khusus, yang dia tidak terakomodir di DPT dan DPTB, tapi memiliki KTP setempat. Itu ada sejumlah yang berhasil kita sortir sekitar 1.300 yang berhasil kita serahkan ke KPU, dan itu yang kita jadikan bahan uji petik melalui data daftar pemilih khusus pada PSU. Sebentar. Ya. Kabarnya ada daftar pemilih khusus itu yang sempat kemarin kita kan ngobrol tuh Samarinda, udah kita cek ke ini, kembali lagi ke basis NIK-nya ya kan, alamat. Kalau Kukar gimana itu? Jadi setelah kita bisa sortir 1.300 itu 1.300 daftar pemilih. Entengnya 1.300 KTP, 1.300 nama. Betul. Ya, terus banyak itu. Banyak. Iya kan? Atas bimbingan dari pimpinan di provinsi, kita sampaikan itu ke KPU. Itu kalau ngomong-ngomong dalam satu TPS 600, itu 2 TPS ya? Iya, 2 TPS lebih ya? Kasar sekitar 3 TPS. Karena pada saat pilkada itu kan satu TPS diisi bisa 600. Nah, terus lanjut. Setelah itu kita bersurat ke KPU, alhamdulillah KPU menyambut dan menindaklanjuti. Pada saat pleno triwulan 3 kemarin, KPU dari 1.300 data yang kita petik melalui DPK, kita serahkan, sudah mereka tindak lanjuti untuk masuk ke
daftar di proses rekap kemarin sekitar 710 nama. Oke, itu orang yang memang asli di situ. Asli di situ, Mas. Asli di situ kok bisa lepas ya dia ya? Nah, maka setiap proses rekap bisa nanti akan kita iya. update terus. Terus. Karena ada yang memang sudah Dia keluar masuk ini barang. daftar, Ya. tapi berarti ini proses pemutakhiran yang lalu tidak terdaftar. Tidak entah terdaftar. orang memang berangkat kerja, entah memang tidak pernah ketemu dengan petugas coklitnya dan Ya, petugas Pantarleh yang dulu. jadi itu jalan ninjanya, Mas. Jalan ninjanya. 1.300 kalau di 1.300 sekian. sana nggak ada ya di Kutim? Ada juga, Mas. Ada berapa orang? Jalan ninja itu kan memang arahan kan tadi seperti disampaikan dari. Jadi kalau Kutim itu kita sampel kecamatan yang jauh kemarin untuk Triwulan 3 760 nama data itu kita serahkan ke KPU. Nemu 760 orang yang memang terdaftar di daftar pemilih tetap itu. Dan dia pada saat pemilu kemarin nyoblos. Iya. Nah itu dia. Jadi sahabat Bawaslu, DPK itu kalau istilahnya itu orang nggak tetap punya hak, tapi tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah yang orang pergi ke TPS untuk menyoblos, dia menggunakan KTP. Nah di Kutai Timur tadi kita sudah dengar berapa? 760 di Kutai Kartanegara 1.300. Nah kalau di Samarinda ya itu gitu. Jadi kita lanjut. Jadi kendala-kendala tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa kalau entry point-nya tetap di anggaran juga. Karena kita kemarin begitu efisiensi ini semua ditarik kan, mobil ditarik dan sebagainya. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa setelah pemilu ini kita tetap bekerja, bukan kita terus nongkrong di kantor, bukan, ya kan? Namanya pengawas tetap di luar. Kalau di dalam kantor namanya konsultan, iya kan? Atau ada istilah lain, konsultan atau apa? Sepakat, Mas. Sepakat, ya. Terus jadi konsultan atau administrasi kantor, ya kan? Itu kan itu yang sering kita dengar. Oke, setelah kita ngomongin geografi, mungkin beda ya Samarinda sama Kabupaten Kukar sama Kabupaten Kutai Timur ini memang butuh ekstra tenaga ya. Artinya kalau kota Samarinda ini kan jangkauannya itu kan dekat gitu kan. Berapa liter aja. Kalau yang tadi disebutin itu berliter-liter luar biasa. Di P2H itu kan selain ada ini juga, ini saya dengar juga ada partisipasi mahasiswa ataupun masyarakat soal pendidikan partisipatif. Bisa dijelaskan enggak? Jadi memang divisi kita ini divisi yang ramai lancar. Iya, komplit. Ya, ramai lancar. Pencegahan. Ya. Apalagi partisipasi masyarakat. Terus humas masyarakat yang ini kayak wartawan-wartawanan itu kan ya. Tapi enggak, ini untuk digitalnya. Itu dia ramai lancar. Ramai lancar. Karena padat merayap itu nanti kalau sudah memasuki tahapan jelang rekapitulasi, hari pemungutan suara dan rekapitulasi itu padat merayap. Tapi kalau masih ini masih ramai lancar, padat tapi bisa dikendalikan. Nah kita Mas bersyukur juga tahapan ini menunjukkan bahwa kita masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Terakhir yang sedang kita lakukan ya rekrutmen peserta pendidikan pengawasan partisipatif ini. Alhamdulillah kalau untuk Kutai Kartanegara 40 peserta sudah terpenuhi, clear semuanya 40. Insya Allah malam ini tanggal berapa tayangnya nih? Ini sekarang kita syuting tanggal 23 malam ini akan diumumkan 40 nama itu. 40 nama. Dan juga akan dimulai launching atau kick off. Kendalanya memang banyak mahasiswa atau calon peserta yang di awal kita buka pendaftaran itu. Ada berapa kampus? Oh ya. Di Kutai Kartanegara itu. Kalau ada, basisnya ke mahasiswa itu ada berapa kampus ini? Kalau di Kutai Kartanegara itu Mas ada Universitas Kutai Kartanegara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, 2, Sekolah Tinggi Teologi 3, Tenggarong, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Al Arsyadi. Islam Arsyadi itu ada 4. Tapi begini Mas, karena kemarin itu kita memprioritaskan
salah satu kampus yang punya perjanjian kerjasama atau MOU antara Bawaslu, maka Unikarta PKS. yang menjadi target Basicnya ya. Karena kita juga ingin punya kepastian cepat ini proses pendaftarannya. Tapi dari 40 itu irisan pesertanya ada dari Unikarta, ada dari Universitas Terbuka, ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, dari alumni SKPP terutama 2019 dan 2021. Ya. Dan juga ada dari sekolah tinggi di luar Kutai Kartanegara, tapi mahasiswa ini domisilinya di Berasal dari Kutai Kartanegara. Betul. Iya. Karena ini sifatnya kan daring ini ya. Betul. Ya Mas Logo. Daring jadi tidak membatasi ruang dan gerak. Yang penting ada sinyal. Iya kan. Kalau dari Kutai dari Kalau Kutai tambahan, Timur. secara Ini jauh Kutai Timur nih. Secara prinsip sama. Jadi itu semua struktur. Ada Cuma berapa sekolah informasi sana? Di sana kita ada 3 kampus. 3 kampus dan alhamdulillah puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Ini enggak apa-apa. Ini Bawaslu. Pancasila. Alhamdulillahnya 3 kampus itu secara kerjasama kita sudah ada yang 40. ya, ada yang 40 masuk nih. Tapi 40 itu sudah masuk dan kita itu juga ada bukan tambahan karena mereka itu ada alumni SKPP yang aktif. Mereka juga tetap menjadi yang utama. Diloloskan kan. Kurang lebih karena persyaratannya begitu. Ngomong-ngomong disabilitas ada enggak? difabel ini yang Disabilitas. Enggak apa-apa. Mana duluan? Yang mana punya data? Ya, kalau Kutim kita bukan tidak ada tapi memang belum ada yang Belum ada yang terlibat. Iya. Terus di Kutai Kalau Kartanegara? tukar kita dengan teman-teman PPDI Mas ya. Ya, PPDI. Kalau mereka asosiasinya Betul. PPDI, betul. Kita pendekatannya lebih pada saat sosialisasi. Pendekatannya yang melibatkan secara. Tapi masuk nggak ini di dalam Kalau ini? di sini memang tidak ada dulu ya. kita libatkan karena fokus memang dari pimpinan kita target prosentasenya itu pemilih pemula yang ke depan bisa berkelanjutan, ya kan? Nah makanya untuk teman-teman di PPDI atau penyandang disabilitas itu kita fokuskan pada setiap kegiatan sosialisasi saja. Jadi untuk sosialisasi pendidikan politik. partisipatif yang 40 orang ini belum masuk. Ya, kalau di Samarinda masuk nih. Masuk 5. Ya karena kemarin dapat sounding data itu sekitar 1.400. 1.400 PPDI. penyandang disabilitas yang punya NIK, ya kan. Dan sudah datanya saya kasihkan ke KPU supaya disonding kan. Mana yang masuk, mana yang kececer gitu kan. Ya, karena tanggung jawab nggak bisa. Dan tanggung jawab Mas. Jadi mereka juga kita libatkan bagian dari bukan human interest, ini bagian dari tanggung jawab. Wah, gitu. Oke. Kita kan kerja ini kan ada aturan mainnya ya di Perbawaslu 1 tahun 2025 ini kan tentang pengawasan partisipatif apapun ada. Koordinasinya gimana? Di Kutim, di Kukar. Kukar dulu deh. Selama ini koordinasi sama siapa aja? Tahapan PPDB. Ya. PDPB. Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Soalnya disimpel aja yang data itu, jadi data kita gini, Mas. calon DPD. Kalau di Kutai Kartanegara tentu mitra kerja utama kita KPU. KPU pasti itu. Koordinasi terkait sirkulasi data ini dengan KPU. Penunjang atau stakeholder lain ya seperti Disdukcapil. Nah, dapat nggak kemarin dari Disdukcapil? Jelaskan dulu nih rentetan. Iya. Ada Disdukcapil, Kepala Lapas, ya kan? Iya, betul. Kemudian dari Badan Statistik, BPS, pengadilan. ya, Itu nanti ada data-data para. Iya, kalau di terpidana. PN itu putusan yang mencabut hak politik. Itu nanti perlu kita inventarisir. Iya. Apalagi nanti jelang. Ada kendala nggak? Awalnya ada kendala. Kendalanya apa? Ya karena mobil dinas nggak ada. Sama-sama menunggu. Sama-sama input menunggu. atau kiriman data dari dinas terkait yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi semakin kesini terakhir di pleno kita sudah menindaklanjuti itu apa? Di dalam grup WhatsApp yang sama para stakeholder ini berkumpul. Nah ini jalan ninja. Jadi ngumpulin mereka, pimpinannya dimintai WA di grup. Ini sama-sama menuju pemilu yang berintegritas. Kalau di Kutim
Kalau di Gutim karena kita dasarnya sama Perbawaslu, tentu kita berkoordinasi dengan yang disampaikan juga sesuai arahan. Kemudian data yang bersinggungan pastinya kan. Nah, tentu KPU yang paling mitra kerja kita seperti disampaikan, kemudian Capil juga sama. Kemudian dari kepolisian, kemudian dari TNI, di sana kan ada Kodim, kemudian ada Lanal, ada Kejaksaan. Ya, itu semua dengan bentuk model kebutuhan kita juga. Tentu Capil kita minta datanya apa, karena Capil berarti hampir seluruh kategori kita minta informasi datanya kan. Yang meninggal, pemilih pemula, pindah masuk, pindah keluar, dan segala macam. Dinas pendidikan? Kemudian kalau untuk dinas pendidikan sendiri, kalau diikuti memang kita belum berkoordinasi secara prinsip. Karena kemarin kita juga melalui provinsi itu kita ke tingkat SMA dulu. SMA, ya. Sehingga memang kita langsung ke sekolahnya. Betul. Itu langsung ke sekolah karena di beberapa seperti itu bisa nyari data pemilih pemula 3 tahun lagi loh itu. Iya, di Rantau Pulung itu kita dikasih data. Iya. Di Rantau Pulung. Ya. Kemudian di Mengalon di SMA 1 kita juga alhamdulillah diberi. Di Kombeng ada SMA? Di Kombeng ada, cuman karena memang jauh. Jauh, ya. Ya itu tadi kembali ke kisah. Ya. Cuman kan enggak perlu saya. Mbak Evi, efisiensi. Jadi itu maksudnya kalau sekolah itu kita langsung di SMA-nya. SMA-nya. Langsung koordinasi dengan kepala sekolah dan ya itu syukur sekolah juga respon dengan baik dan kita diberi data untuk sampai berapa tahun karena ada yang dari umur 15 kita dikasih juga 16 17 16. Itu sih. Kalau koordinasi lain itu bahkan kita tingkat desa kelurahan harus minta izin. Koordinasi juga. Nggak bisa nanti kan anda semua kan uji petik wilayah mereka nggak minta izin siapa ini ya kan harus minta izin koordinasi. Kita koordinasi semuanya kita bagi desa. Tim memang di sana. Kadang itu ya saya sebagai dianggap koordinator tahapan ini. Saya membagi tim lah membagi tim. Jadi kita kadang bagi tim ketua sama siapa, teman-teman divisi koordinasi lain itu sama siapa dan timnya. Karena divisi kita ini divisi ujung sama divisi ujung atas sama divisi bawah. Artinya kita kerja dulu nanti juga di bawah juga kerja lagi itu. Ya enggak. Samarinda itu kalau kita share pengalaman ini ya karena siapa tahu ada yang nyisip itu. Samarinda sudah kalau mau melihat agregat pemilih pemula dia dapat datanya dari Dinas Pendidikan sama Kemenak. Nah ini yang baru ini di Kemenak ini. Jangan lupa SLB. Oke, betul. Itu juga perlu SLB ya enggak? Betul. Nah di Kemenak nanti ada Madrasah Aliyah Negeri. Dia ada pondok pesantren, jangan lupa. Betul, Mas. Betul. Iya kan, nanti di situ juga ada FKUB, Forum Komunitas Umat Beragama, itu banyak. Kerukunan ya? Forum, iya kerukunan. Forum Pembaruan Kebangsaan. Iya. Semua yang dibawa dari Kesbangpol. Tapi kita perlu belajar banyak sama Samarinda yang sudah samsat. Iya, enggak, soalnya katanya pengawas. Jadi per 2 hari 200.000 bilangnya. Enggak. Kental berarti. Jadi saya pengeluarannya ya Mas ya? Iya, saya dan tim itu memang lagi ngumpulin itu supaya kita nanti ketika butuh ya membutuhkan sesuatu itu enggak lagi enggak tiba masa tiba akal ya kan gitu. Di P2 ini kan mungkin apa ya? Karena kita ini kan juga saya juga di Bawaslu ini baru ya, artinya baru mengerti bahwa pekerjaan P2H ini kan banyak sebenarnya. Ada 3 item ya. Yang pertama pencegahan, partisipatif, dan hubungan masyarakat. Ini lelah sebenarnya kan kita ngomongin ya lalala ya enggak karena ini sebuah tanggung jawab kan, integritas kita. Saling support. Saya pengen dapat gambaran supporting dari Kutai Timur misalnya, dari Kutai Kartanegara, apa yang memberikan saling support kita di antara kita. Jadi saling support itu maksudnya begini, nggak boleh lelah pekerjaan ini sampai tuntas karena kita kan juga dibayar negara kan ini. Jadi pekerjaan ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Selain tanggung jawab juga kalau di agama apa namanya itu ya,
dikasih amanah gitu. Statementnya, ini statement nih, close statement aja. Jadi kalau di Kutai Kartanegara gimana ini tentang pekerjaan kita nih? Jadi betul tadi Mas sampaikan bahwa ada 3 item atau bidang yang kita kerjakan ini. Pencegahan, Parmas, Humas. 3-tiganya berjalan. Pencegahan berjalan karena ada tahapan, itu masih itu. Ya. Potensi pelanggaran harus kita lempar imbauan, koordinasi. Parmas sedang berlangsung. Kemudian Humas itu setiap hari mau ada kegiatan, mau tidak ada kegiatan, konten-konten edukasi harus jalan. Nah, selama ini kita saling support. Yang paling real dan faktual itu adalah kita saling telepon. Apa kurangnya di Kutim? Iya. Apa kurangnya di Kukar? Iya. Samarinda gimana Mas? Senior, mohon arahan. Inisiatifnya koordinasi sama supaya banyak jalan ninja yang bisa kita temukan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang-orang yang terpilih di Bawaslu ini sudah punya kesadaran dari awal bahwa inilah saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Sepakat. Mulai kita lahir sampai kita bisa sebesar dan memberikan sumbang sampai hari ini, yaitu karena banyak jasa dari negara untuk kita. Nah, jadi ya sepakat. Inilah waktu poin-poin yang bisa terus memperbaharui semangat kita supaya kerjanya bisa makin baiklah kontribusinya untuk negara melalui Bawaslu. Kalau dulu kan Mas, kontribusi kita melalui organisasi yang kita aktif di dalamnya. Ada yang dari HMI, PMI, kami, NU, PMI, Muhammadiyah. Jangan lupa GMNI. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kalau kayak kami di Angkatan Muda Muhammadiyah itu kan ada doktrin bahwa negara Asbul Watol Minaliman, bukan ya? Itu teman-teman Mas Sugeng, sahabat-sahabat di sebelah. Tapi kalau kita ada namanya ajaran doktrin itu bahwa negara Pancasila ini Darul Ahdi wa Syahadah. Maksudnya itu dia. Ini negara Pancasila ini negara kesepakatan para pendiri bangsa. Kita mengisi kemerdekaan. Salah satu cara mengisi kemerdekaan bertanggung jawab melalui Bawaslu. Putim. Ini terakhir sudah. Oke. Untuk penutup ini luar biasa. Kukar borong semua sudah. Secara pekerjaan itu tadi kita seperti yang sudah dijudulkan oleh host dan sekalian koordin, yaitu Mas Sugeng. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa memang perlu diketahui Bawaslu terus bekerja setiap harinya. Terus bekerja setiap harinya. Tidak ada mungkin muncul di masyarakat. Tidak ada pemilu, Bawaslu tidak bekerja. Tidak ada pilkada, Bawaslu tidak bekerja. Itu sebenarnya kurang tepat atau tidak tepat, karena kita selalu ada di setiap tahapan yang kita awasi. Jadi seperti itu, kita pengawasan, kemudian kita melakukan koordinasi, itu bagian dari Hubal, kemudian Humas apalagi tadi, karena wajahnya Bawaslu itu di Humas. Itu etalase. Jadi tampilan Bawaslu itu adanya di Humas. Terutama Mas Sugeng sendiri luar biasa karena dia selalu nelpon saya. Saya harus sampaikan ini karena memang itu ditanya. Jadi sini kesempatan saya bicara. Kadang dia sudah selesai dia telepon saya atau selesai koordinasi maksudnya. Itulah maksudnya selesai koordinasi. Selesai apa yang dilakukan pasti dia nanya. Dia sharing. Kita bantu cari peserta saling. Makanya sharing. Kalau sama Bung Munir sama kemarin. Kita saling bantu cari peserta. Ada semacam ini anggota dan segala macam itu bisa kita koordinasi. Kemudian untuk sebagai wujud tanggung jawab kita, karena memang kita kemarin berjuang kemudian untuk kita bisa masuk Bawaslu, sekarang kita buktikan dengan pekerjaan kita, dengan tanggung jawab kita. Karena masyarakat mungkin tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh kita sana sini, tetapi minimal hasil yang kita buat itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Setuju. Siap. Jadi sahabat Bawaslu yang saya cintai dan saya hormati, kami ucapkan terima kasih dan saya ucapkan terima kasih kepada 2 rekan saya dari Kutai Timur, Kutai Kartanegara yang mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, yang ngobrolin masalah. Ini kami didatangnya sama Mas Sugeng ini, tapi tidak tahu ini di mana posisi. Nah nanti kita juga akan bagi nih hasil dari podcast ini ke 3 teman kita, kedua teman kita untuk sama-sama dinaikkan di YouTube-nya masing-masing. Karena ini adalah bentuk dari kinerja kita yang kita akan sampaikan
ke publik atau ke masyarakat. Saya Sugeng Prasetyo, saya undur diri. Salam Bawaslu, salam awas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas. Salam awas. Ya, salam awas. Ya, salam awas. Salam awas. Salam awas. Ya, salam awas. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Oke.